Laptop yang mungil, tipis dan ringan yang satu ini ternyata punya performa super kencang dan fiturnya udah kekinian atau bahkan ajaib ya. Laptop ini punya konektor USB 4, jadi bisa pakai perangkat yang pakai standar Thunderbolt seperti eksternal GPU. Jadi performa grafisnya berpotensi jadi lebih kencang lagi. Prosesornya pakai AMD Ryzen Pro 6000 series dengan 8 core dalamnya. Sistem grafisnya sudah pakai RDNA 2, jadi kekinian banget. RAM-nya langsung 32 GB dan kecepatannya 6400 MHz. SSD-nya 1 TB PCIe Gen 4 by 4. Layar 2,8K OLED 100% DCI-P3. Uniknya lagi, touchpad-nya pakai haptic touchpad yang juga kekinian. Nanti kita jelaskan kenapa ya. Ya, laptop yang satu ini adalah laptop yang datang dari lini laptop yang saya suka banget. Ya, ini adalah Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1. Seperti biasa, sebelum kalian mending mesti diingetin dulu ya. Apalagi kalau soal harganya ya. Pertama-tama ini ThinkPad ya, tanya sama semua yang udah pakai ThinkPad. Ini ThinkPad. Pada umumnya ThinkPad memang layak ditebus dengan harga yang memang premium ya. Lalu ThinkPad Z13 Gen 1 ini adalah laptop bisnis yang paling premium dari Lenovo. Jadi fitur dan teknologinya nggak bisa disamakan dengan laptop konsumer biasa. Bahkan kalau spesifikasi hardware-nya mirip, itu masih tetap belum bisa disamakan. Belum lagi laptop ini punya kemampuan untuk bisa di-manage, jadi lebih mudah pengelolaannya oleh pihak perusahaan. Oke, sekarang mari kita mulai pembahasannya ya. Tentunya dari jeroannya dulu. Oke, untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 7 Pro. Nah, tuh, Pro bukan yang biasa. 7 Pro 6860Z. Arsitekturnya udah Zen 3 Plus. Pabrikasi 6 nanometer, TDP defaultnya adalah 28 watt. Jadi memang agak tinggi di sini. Iya, menjanjikan performa yang ekstra ya. Punya 8 core dengan 16 thread, lalu L3 cache-nya ada 16 MB. Berbeda dengan versi Ryzen yang non-pro yang biasa, laptop dengan prosesor yang satu ini punya kemampuan untuk di-manage oleh pihak IT perusahaan. Jadi lebih mudah saat dikonfigurasi dan ditangani saat terjadi ada masalah. Ya, bisa dihandle secara online gitu ya. Yang penting nyambung aja ke jaringan. Nah, tentunya prosesor seri Ryzen Pro ini juga punya fitur keamanan yang lebih lengkap dan lebih ketat seperti AMD Memory Guard dan ada juga Microsoft Pluton Security Processor. Nah, lanjut untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon 680M. Ini arsitekturnya udah RDNA 2 di sini ya. Jadi integrated graphics ini mendukung fitur ray tracing dan juga akselerasi hardware untuk video AV1. Dia dilengkapi dengan 12 compute unit atau 768 stream prosesor. Menariknya, UMA frame buffer size pada menu BIOS itu bisa dikonfigurasi hingga 8 GB ya. Nah, kalau untuk memori atau RAM yang terpasang seperti dibahas tadi 32 GB LPDDR5 6400 MHz langsung dual channel 128 bit. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor yang satu ini ya. Tentunya hal ini membuat performa dari integrated graphicsnya jadi super kencang, lepas gitu performanya. Sementara untuk upgrade memang tidak bisa dilakukan karena itu adalah RAM onboard. Tapi 32 GB ini ya, bukan 16 lagi udah. Kayaknya udah cukup deh ya. Untuk storage pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 by 4. Ukuran fisiknya yang 2242 atau yang versi pendek di sini. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Qualcomm yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.1. Untuk kapasitas baterainya adalah 51,5 Wh. Untuk OS tentunya laptop ini sudah menggunakan Windows 11 Pro seperti seri ThinkPad lainnya. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell klasik di sini ya. Untuk materialnya adalah recycled aluminium dengan kadar 75%. Jadi ini ramah lingkungan ya. 75% recycled aluminium. Menariknya, walaupun menggunakan material daur ulang, laptop ini sudah lolos uji ketahanan military standard 810H. Selain pada body, Lenovo juga menggunakan material daur ulang untuk kemasan produknya dengan memadukan compostable bambu dan sugarcane fiber. Ya, bambu yang bisa dikompos dan serat tebu. Nah, untuk warna ini adalah hitam atau black dengan pinggiran bodi berwarna bronze. Nah, desainnya ini menarik ya. Penampilan ThinkPad yang satu ini memang super mewah. Hal ini bukan tanpa alasan ya. Punggung bodinya itu dilapisi material kulit. Untuk tipe kulitnya adalah recycle PET vegan leather yang lagi-lagi dibuat dari bahan daur ulang juga. Pinggiran bodi berwarna bronze yang tampak seperti warna emas ini juga semakin menegaskan kesan mewah dari laptop yang satu ini.
Walau demikian, kalau dari segi bentuk dan lekukan bodi, seri ini justru mengingatkan kami pada seri Yoga dengan tone color khas ThinkPad. Untungnya pakem penempatan logo ThinkPad pada punggung layar dan palm rest juga tetap dipertahankan di sini. Jadi elegan tapi tetap ThinkPad. Kalau biasanya ThinkPad itu kan tampilannya tangguh gitu ya. Kalau yang ini elegan gitu. Oke, untuk ukuran panjangnya 29,4 cm, lebar 19,9 cm dengan ketebalan 1,39 cm. Tipis ya. Untuk bobotnya laptopnya aja di kisaran 1,26 kg dan charger ada di 180 gram. Ini adalah charger USB Type-C 65 watt. Total bobotnya kalau dibawa-bawa nggak nyampe 1,5 kg, cuma 1,44 kg. Untuk display, nah walaupun ini bukan laptop convertible, layar di laptop ini ternyata punya kemampuan touchscreen. Menurut Lenovo, layar sentuh tersebut dapat dioperasikan dengan menggunakan jari maupun stylus juga. Tapi emang sih sayangnya stylusnya nggak disertakan dalam paket penjualannya, tapi tentunya bisa dibeli terpisah. Untuk ukurannya, ini layar adalah layar 13,3 inci, resolusinya 2880x1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Untuk panel, ini adalah panel OLED. Menurut Lenovo, tingkat kecerahannya di mode SDR adalah 400 nits dan di mode HDR itu adalah 500 nits dengan kelar gamut 100% DCI-P3. Nah, kalau kami ukur, ya tingkat kecerahan maksimalnya ada di 384 nits saat dalam ruangan tanpa menghidupkan fitur HDR. Gamut coveragenya ada di 99% DCI-P3 dan volumenya ada di 123,3% DCI-P3. Jadi ya sudah mirip banget lah dengan janjinya ya. Dipakai buat ngedesain, buat editing video, editing foto, nonton film, oke banget ya. Oke banget yang satu ini. Mau presentasi? Wah mantep. Kliennya pasti wow keren gitu. Terlebih lagi layarnya juga sudah mengantongi sertifikasi Dolby Vision. Dan dia juga punya sertifikasi TUV Low Blue Light ya. Jadi mata nggak cepat lelah walaupun menggunakan layar ini berjam-jam. Untuk permukaan layarnya memang glossy ya. Dan ini memang umum karena dia pakai layar touchscreen di sini. Walaupun demikian permukaan layar sudah diberikan lapisan anti reflektif sehingga pantulan bayangan itu minimal di sini. Menarik ya. Nah, bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis di sisi kanan dan kirinya. Desain seperti ini membuat tingkat screen to body rasionya itu mencapai 91,6%. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps dengan bukaan f2.0. Sementara untuk mikrofon di laptop ini ada 2 buah. Letaknya di samping kanan dan kiri kamera yang tadi ya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1. Jadi gimana kualitas rekamannya? Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang telah mendukung teknologi Dolby Atmos. Posisinya ada di bawah bodi dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Disediakan software Dolby Access untuk mengatur profil suara dan equalizer di sini. Laptop tipis dengan bodi semungil ini ternyata suaranya lantang juga. Nggak pecah walaupun volumenya 100%. Suara yang dihasilkan juga punya kualitas yang oke dan terdengar jernih dan rapih ya. Sesuailah dengan tampilannya, emang elegan ya. Nah, untuk konektor dan tombol, di sebelah kiri ada satu USB 4. Lalu di kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Ada power button dan ada satu lagi USB 4 di sini. Nah, kedua konektor USB 4 tersebut sudah mendukung transfer data dengan kecepatan 40 gigabit per second. Display out dengan protokol DisplayPort, power delivery, dan juga mendukung perangkat-perangkat Thunderbolt seperti eksternal SSD, eksternal GPU, Thunderbolt docking, disupport semua. Pada paket penjualannya tersedia sebuah konverter ke Ethernet dan sebuah konverter ke HDMI yang berukuran besar. Sayangnya di sini tidak ada adapter atau konverter untuk ke USB yang besar. Sebetulnya lebih asik lagi kalau ada adapter yang combo ya. Jadi satu USB 4 aja yang kepake, yang satu lagi biar nggak usah terganggu. Nah, untuk keyboard seperti biasa, sensasi penggunaannya nyaman, enak banget buat dipakai mengetik. Ya, namanya juga ThinkPad ya. Desain keyboardnya pun dibuat nyaris tidak bertepi dari pinggir kiri hingga kanan, sehingga ukuran tombol tetap normal, tidak dikecilkan. Ya, mungkin karena bodinya mungil ya. Walaupun mungil tapi nggak boleh terlalu banyak tombol yang dikecilkan di sini. Uniknya untuk seri ini, tombol di pojok kiri bawah bukanlah tombol function seperti di seri ThinkPad lainnya, melainkan tombol kontrol.
Jadi buat kalian yang tidak terbiasa dengan layout ThinkPad ya, yang biasanya fungsinya ada di sebelah kiri, nah ini udah nih fungsinya di sebelah kanan. Tapi bagi kalian yang memang sudah terbiasa menggunakan ThinkPad, tentunya masih bisa menukar fungsi tombol kontrol dan function dari software Lenovo Commercial Vantage kalau dibutuhkan. Keyboard ini juga punya kemampuan spill resistant, jadi tetap aman walaupun ketumpahan cairan. Sementara untuk lampu backlightnya tetap ada dong di sini, warnanya putih di sini. Dia punya 2 tingkat kecerahan yang diatur dengan menekan tombol function plus spacebar, khas semua laptop Lenovo. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang uniknya, itu adalah touchpad. Touchpad di laptop ini ternyata bukan touchpad biasa karena sudah menggunakan haptic touchpad. Dibandingkan dengan touchpad konvensional, pada haptic touchpad perintah klik itu dapat dikenali di seluruh area touchpad secara lebih akurat dan responsif. Uniknya, pada sisi pinggir atas area haptic touchpad ini tetap disediakan area khusus untuk fungsi klik kanan dan kiri dan tengah yang biasa digunakan dengan track point. Iya, track point itu loh. Titik merah yang ada di tengah itu, iya, komponen track point khas ThinkPad tetap ada di laptop ini. Menariknya, saat track point ini kita double klik, akan memunculkan track point quick menu. Pada menu tersebut tersedia pengaturan cepat untuk kamera, mikrofon, battery threshold, voice typing, dan haptic touchpad. Nah, untuk ukuran haptic touchpad-nya tadi itu adalah 12 x 6,7 cm dan dia posisinya sejajar dengan tombol spacebar. Sangat ergonomis. Ya, laptop ini dilengkapi dengan 2 jenis sistem pengamanan biometrik. Untuk yang pertama, ini menggunakan pengenalan sidik jari dengan posisi sensor ada di antara tombol kontrol kanan dan panah yang kiri. Sementara yang kedua, menggunakan pengenalan wajah menggunakan kamera dengan sensor infrared. Disediakan juga tombol khusus untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera di tombol F9 jadinya ya. Jadi lebih aman dari resiko-resiko kemungkinan dihack dan diintip dengan kamera kita sendiri. Selain itu, prosesor yang digunakan juga menyediakan fitur AMD Memory Guard yang mampu mengenkripsi data pada RAM secara real time. Jadi nggak segampang itu ngedump data dari RAM terus mau diambil dan dibaca karena sudah dienkripsi di situ. Ada juga Microsoft Pluton Security Processor, sebuah chip yang ditanam langsung pada prosesor AMD Ryzen Pro 6000 series dengan fungsi dan kemampuan pengamanan yang diklaim lebih baik dibandingkan TPM 2.0 karena berada langsung di dalam prosesornya. Nah, untuk sistem pendingin laptop ini, dia menggunakan 1 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk pembuangan panasnya mengarah ke belakang menuju engsel layar. Sekarang kita masuk ke aspek performanya. Untuk laptop Lenovo seri bisnis, performa dapat diatur di mode auto atau non-auto. Sementara kalau mode non-auto diaktifkan, pengguna bisa memilih profil performa di Windows Power Mode dengan pilihan Best Power Efficiency, Balance, dan Best Performance. Nah, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di mode auto, skor tertinggi yang dapat adalah 1712 poin. Sementara di mode non-auto dengan best performance, skor yang dapat adalah 1781 poin. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode auto itu bisa 1380 sampai 1410 poin. Sementara di mode non-auto dengan best performance adalah 1320 sampai 1350 poin. Ternyata performa sustainnya lebih baik di mode auto ya. Jadi untuk pengujian berikutnya kita memutuskan untuk menggunakan mode auto saja. Sepertinya dia lebih mengerti yang kita butuhkan. Nah, kalau kami lepas charger dari laptop ini, ternyata performanya bukan turun, tapi malah naik dan cukup signifikan setidaknya di benchmark ini. Skor yang didapatkan ternyata dapat dipertahankan di atas 1700 poin. Kami hanya menjumpai 2 run yang skornya ada di bawah 1700 poin. Jadi laptop ini tetap sama kencangnya, baik pakai charger maupun tanpa charger atau hanya pakai baterai aja. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita jalankan Cinebench R15 20 kali looping di mode auto, suhu tertinggi prosesornya itu bukan 80, bukan 90 derajat Celcius. Suhu tertingginya itu hanya 75 derajat Celcius dari awal run pertama sampai yang ke-20. Melihat grafik suhunya, sepertinya performa di aplikasi ini dibatasi sehingga tidak boleh melebihi 75 derajat Celcius di mode auto. Ini autonya bener-bener pinter nih. Nah, sekarang kita masuk ke Blender 3.4.1. Karena laptop ini bisa pakai external GPU, kita coba nilai performance rendering 3D-nya di Blender BMW Scene. Dengan CPU saja, kalau kita hanya pakai CPU saja, ini semua selesai dalam waktu 3 menit 43 detik. Tapi kalau kita pakai external GPU rendering dengan CUDA itu selesai dalam waktu 24 detik.
Ya, eksternal GPU-nya berfungsi di sini. Itu pakai Thunderbolt, di sini pakai USB 4 dan itu nyambung. Nah, untuk suhu kerjanya di mode auto saat CPU rendering ya, suhu prosesor sempat mengalami kenaikan beberapa saat ke 100 derajat Celcius, tapi lalu langsung turun sampai ke suhu 82 derajat Celcius saja. Sementara saat GPU rendering dengan eksternal GPU, suhu prosesor itu ditahan di bawah 80 derajat Celcius. Jadi, kalau laptop ini mau dipakai rendering 3D, ya memang sebaiknya pakai eksternal GPU. Ya, iya sih ya, lebih kencang juga ya. Lagi pula waktu renderingnya juga jauh lebih cepat kan di situ ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita ngedit video gimana? Kita pakai Adobe Premiere Pro 2023. Kita mulai dengan video 4K 60 yang durasinya adalah 2 menit 7 detik. Dengan software only ini saya dalam waktu 14 menit 9 detik. Kalau kita pakai OpenCL Acceleration, dia selesai dalam waktu 5 menit 52 detik. Masih ingat ini 4K 60 ya. Kalau kita pakai eksternal GPU yang tadi ya, selesai dalam waktu 2 menit 14 detik. Nah, kalau videonya Full HD atau 1080p 60 fps 2 menit 7 detik juga dengan software only selesai dalam waktu 2 menit 54 detik. Oh, luar biasa. Software only udah kencang ya. Kalau pakai OpenCL gimana? Nah, 1 menit 32 detik. Ini kencang ya. Kalau pakai eksternal GPU yang tadi 42 detik saja. Luar biasa. Nah, suhu kerjanya pas kita melakukan 4K video export dengan akselerasi OpenCL, jadi masih di dalam laptop ini aja semua ya yang bekerja. Di mode auto, suhu prosesor sempat bertahan di kisaran 76 sampai 77 derajat Celcius sebelum akhirnya bukan naik tapi malah turun ke 70 sampai 71 derajat Celcius. Luar biasa, mantap. Suhunya emang mantep banget yang satu nih. DaVinci Resolve. Nah, ini sekarang kita coba pakai software video editing kelas profesional tapi versi gratis di sini. Lagi-lagi kita pakai video 4K 60 di sini tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 12 menit 41 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU selesai dalam waktu 5 menit 28 detik. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps durasinya sama tanpa eksternal GPU 3 menit 29 detik. Pakai eksternal GPU 1 menit 30 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export ya tanpa eksternal GPU di mode auto, suhu prosesor itu sempat bertahan di kisaran 75 sampai 76 derajat Celcius sebelum akhirnya turun lagi ke 70 derajat Celcius. Luar biasa. Biasanya laptop manapun akan nyentuh 80-an, bahkan ada yang nyentuh 100. Ini 75-76 aja maksimumnya. Oke, pasti banyak di antara kalian yang nanya, gamingnya gimana? Ya, laptop yang satu ini IGP-nya udah pakai RDNA 2. Jadi, mari kita tes buat gaming juga. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, saat mainkan GTA 5 ya, suhu kerjanya itu selama 30 menit di mode auto, suhu prosesor tuh sempat mencapai 70 sampai 71 derajat Celcius saja. Sebelum akhirnya turun lagi ke 65 sampai 66 derajat Celcius. Lalu untuk permukaan body pada saat main game GTA 5 tadi selama 30 menit, untuk keyboard area paling panas kami temukan di sisi tengah ke kiri dengan titik paling tinggi itu ada di huruf G yang suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Sementara untuk area sisi tengah dan kanan suhunya itu di bawah 40 derajat Celcius. Untuk area body yang paling panas itu ada di sebelah atas keyboard. Jadi bukan di keyboard, di sebelah atas keyboard dan suhunya mencapai hanya 46 derajat Celcius. Di palm rest suhunya aman sekali di bawah 35 derajat Celcius. Tentunya suhu permukaan seperti itu hanya terjadi kalau dipakein aplikasi yang super berat ya. Tapi setidaknya ya nggak terlalu panas-panas banget secara menyeluruh gitu. Dan yang penting lagi adalah suhu internalnya tetap terjaga dingin. Ya kalau kalian pakai buat ngetik, suhu tersebut tentu nggak tercapai sama sekali sih. Adem-adem aja. Nah tentunya karena laptop ini bisa pakai external GPU, pasti banyak yang nanya, tancap external GPU main game dong bang. Ayo lah, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Gimana? Menarik? Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3337 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3216 MB per second. Performanya emang nggak sehebat SSD PCIe Gen 4x4 yang ukuran besar, tapi ini skor yang wajar untuk SSD yang kelasnya adalah 2242. 42 itu panjangnya ya. Yang umum itu 2280. Ini udah kencang sih sebetulnya ya. 3 tahun lalu, ini kecepatan laptop gaming. Kita lanjut ke pengujian baterai. Di sini kita mengatur tingkat brightness sedekat mungkin dengan nilai 150 nits pada layar. Dan volume suaranya ada di 25% di mode auto yang kita gunakan ya. 1080p video playback dia bisa dapat 10 jam 17 menit. Lumayan ya. Ini sesuai dengan ekspektasi kami untuk sebuah laptop AMD Ryzen baru di 10 jam harusnya memang. Dan ini kan prosesornya kenceng ya, jadi wajar banget. Apalagi mengingat layarnya juga. Ini bukan layar 1080p. Oke, sekarang kita lanjut ke chargingnya ya. 30 menit pertama kita dapat dia terisi 38%. Sementara itu untuk dari kosong sampai full 100%, dia hanya butuh waktu 2 jam 6 menit. Nah, ini tergolong normal ya, wajar sekali. 2 jam lebih-lebih dikit itu oke. Untuk harga, ya, ini adalah sebuah laptop premium yang jangan dimendang-mendingin karena kelebihannya itu luar biasa dan tidak didapatkan di laptop-laptop kelas consumer ya. Ini harganya ada di 38.845.000. Nah, laptop ini dilindungi garansi Lenovo Premier Support selama 3 tahun. Dengan garansi ini, teknisi Lenovo siap memberikan technical support selama 24 jam tiap harinya, 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun. Jadi kalau ada masalah di luar jam kerja, hari libur, atau tengah malam, ini akan tetap diurus yang satu ini ya. Teknisi Lenovo juga siap mendatangi pengguna keesokan harinya untuk perbaikan di tempat saat terjadi masalah. Tentunya jika dibutuhkan. Jadi nggak perlu repot ke service center yang mungkin jauh dari rumah atau kantor. Tentunya garansi ini juga membawa keuntungan-keuntungan yang lain. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Untuk konektivitas, di sini hanya ada 2 konektor USB Type-C. Dan sayangnya nggak ada konverter USB Type-C yang kecil ini ke USB yang besar dalam paket penjualan. Dan juga nggak ada dongle yang besar ya, yang satu combo dongle gitu ya. Untungnya dia masih menyediakan konverter ke Ethernet dan ke HDMI yang besar. Kemudian harganya mungkin terasa agak tinggi kalau dibandingkan dengan laptop consumer dengan spesifikasi yang mirip. Tapi perlu diingat, ini yang harus diingat. Laptop bisnis biasanya fitur dan security-nya memang lebih lengkap. Laptop consumer akan beda banget di sini ya. Tingkat keamanannya jauh lebih tinggi dan disertifikasi juga dan dijamin pula di sini. Tentunya bagi perusahaan, nilai data yang ada dalam laptop ini kemungkinan besar atau pasti lebih tinggi daripada harga laptopnya sendiri. Jadi harga laptop segini itu nggak seberapa harusnya. Yang penting harus bisa aman, datanya yang harus aman. Belum lagi dia juga punya kemampuan untuk bisa di-manage oleh perusahaan yang biasanya tidak ada di laptop kelas consumer pada umumnya ya. Nah, dari sisi menariknya, pertama penampilannya sangat-sangat premium banget. Ingat, punggungnya kulit gitu ya. Terus ada lining di pinggirnya yang keren banget. Bodinya mungil, tipis dan cukup ringan. Lalu dia sudah pakai prosesor yang kencang di sini, AMD Ryzen Pro 6000 series. Fitur keamanannya lebih lengkap dan jadi mudah di-manage oleh perusahaan juga ya. Performa keseluruhannya juga kencang untuk laptop sekecil ini. Integrated graphics-nya udah pakai RDNA 2, buat gaming nggak ada masalah di sini. Ya gaming tipis-tipis tentunya ya. Buat content creation dia juga kencang. Kalau butuh GPU eksternal juga bisa. Mau muter video AV1 lancar, nggak ada masalah. Suhu kerja ini yang menarik, sangat terkendali, aman sekali untuk prosesornya, luar biasa. RAM-nya super besar dan udah langsung super kenceng. Layarnya touchscreen 2,8K OLED 100% DCI P3, punya 2 USB 4, Wi-Fi 6E, kamera langsung 1080p, punya 2 pengamanan biometrik, menggunakan haptic touchpad. Ini unik banget ya. Dipencet seperti ngeklik, padahal sebenarnya itu cuma haptic feedback doang di situ. Bonus ada konverter Ethernet dan HDMI juga di situ. Garansinya juga udah kelas atas ala ThinkPad. Dan kelebihan yang paling utama tentunya adalah ini ThinkPad. Iya, itu kelebihan yang sangat-sangat utama.
ya. Untuk Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 ini memang tergolong laptop bisnis ya. Jadi laptop seperti ini cocoknya memang digunakan oleh pebisnis dan pekerja yang membutuhkan kemampuan khusus yang biasanya hanya dimiliki oleh sebuah laptop bisnis. Tapi laptop seperti ini juga bisa digunakan oleh pengguna biasa kalau memang cocok atau butuh dengan fitur-fiturnya yang unik-unik ini. Mau dipakai buat video editing cocok, apalagi kalau videonya cuma sebatas 1080p 60 fps, nggak perlu pakai external GPU pun udah kencang di sini. Buat desain 2D enteng, nggak ada masalah di sini. Programming kalau speknya memang cocok, kenapa enggak? Performanya kenceng kok. Buat nonton, wah layar OLED, mantep lah udah di sini ya. Bodinya juga mungil, tipis dan mudah dibawa-bawa. Baterai juga udah cukup irit. Jadi kalau memang cocok untuk kebutuhan kalian, Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 ini tampaknya bisa jadi salah satu pilihan yang menarik di pasaran saat ini. Tentunya kalau sedang mencari sebuah laptop tipis yang premium. Terlebih lagi, ini adalah ThinkPad. Saya Didi Irfan, Cekadibit TV.